Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk tatap maya melalui channel YouTube SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Kita juga tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Dengan begitu, kita sudah berkontribusi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Untuk presensi hari ini, silahkan berkomentar nama dan kelas untuk menunjukkan sudah menonton video pembelajaran ini. Semestinya, anak-anak semua sudah pernah menjumpai surat kabar konvensional atau artikel yang dirilis secara daring. Setiap harinya, ada banyak tulisan yang dimuat dalam surat kabar konvensional ataupun elektronik. Siapakah saja penulisnya? Mungkin bisa saja ustazah, bisa saja orang yang ada di sekitar kalian, atau mungkin salah satu dari kalian sudah pernah tulisannya dimuat dalam surat kabar. Tulisan yang dimuat dalam surat kabar konvensional ataupun elektronik sudah diseleksi oleh pihak surat kabar tersebut. Hanya tulisan terbaik yang akan dimuat dalam surat kabar. Salah satu teks yang ada dalam surat kabar yaitu teks persuasi. Maka dari itu, kita harus bisa menulis teks persuasi dengan benar. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menulis teks persuasi. Setelah pembelajaran kali ini selesai, peserta didik mampu menyajikan teks persuasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan dengan benar. Manfaat setelah kita bisa menulis teks persuasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar, kita bisa mengirimkan tulisan kita, karya kita ke surat kabar. Apabila karya kita dibaca oleh orang lain, maka ada kebahagiaan tersendiri, gagasan kita, pendapat kita dibaca oleh orang lain. Masih ingat ya materi sebelumnya terkait struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi? Semoga masih ingat ya. Jika sudah ada yang lupa, Ustazah akan ingatkan kembali bahwa dalam teks persuasi itu ada 4 struktur yang membangun. Yang pertama ada pengenalan isu, kemudian ada rangkaian argumen, ada juga pernyataan ajakan, dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Ciri kebahasaan teks persuasi juga ada 4. Yang pertama adalah kata ajakan atau bujukan, kata kerja imperatif, kemudian menggunakan istilah, dan yang selanjutnya kata hubung argumentatif. Sudah ingat kembali ya terkait struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi? Nah, selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema inilah yang nanti akan menjadi topik pembahasan dalam teks persuasi. Setelah menentukan tema, dilanjutkan dengan menyusun perincian. Menyusun perincian ini mengacu pada struktur teks persuasi yang ada 4. Yang pertama ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta dan pendapat. Mengumpulkan fakta dan pendapat ini akan masuk dalam struktur rangkaian argumen.
Jika suatu pendapat didasarkan pada fakta, maka pendapat tersebut akan lebih bisa dipercaya oleh para pembaca. Selanjutnya, langkah keempat yaitu mengembangkan tulisan. Mengembangkan tulisan ini dikembangkan dari fakta dan pendapat yang telah dikumpulkan menjadi paragraf yang sempurna. Setelah mengetahui langkah-langkah dalam menulis teks persuasi, Ustazah akan contohkan bagaimana cara menulis teks persuasi. Langkah pertama dalam membuat sebuah teks persuasi yaitu menentukan tema. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema. Misalkan di sini temanya adalah literasi melalui buku fisik. Selanjutnya, menentukan susunan. Susunan kita ambil dari struktur teks persuasi, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Kemudian kita kumpulkan argumen atau fakta terkait tema yang kita gunakan. Contoh di sini, yang pertama adalah buku menjadi penunjang utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada buku elektronik, namun tidak semua wilayah Indonesia memiliki akses internet. Kemudian yang ketiga, dorong pemerintah memenuhi buku dengan rata. Mari sama-sama majukan literasi Indonesia. Langkah keempat atau langkah terakhir dalam menulis sebuah teks persuasi yaitu mengembangkan tulisan. Mengembangkan tulisan ini diambil atau mengembangkan dari argumen atau fakta yang telah dikumpulkan. Berikut adalah contoh teks persuasi secara utuh yang berjudul Ayo Lestarikan Literasi Indonesia. Paragraf pertama yang termasuk dalam struktur pengenalan isu sebagai berikut. Kita masih membutuhkan banyak buku fisik. Buku menjadi penunjang utama dalam proses belajar mengajar. Kemajuan teknologi mengenalkan kita pada buku elektronik. Namun, peran buku fisik tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dunia pendidikan tetap membutuhkan buku fisik, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kemudian, paragraf kedua yang termasuk dalam struktur rangkaian argumen sebagai berikut. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet cepat atau fasilitas memadai. Sementara untuk membaca satu buku elektronik diperlukan perangkat keras. Berbeda dengan buku fisik, ia dapat dipinjam dan dibaca bergiliran. Tidak perlu bergantian untuk memakai perangkat. Paragraf 3 sebagai berikut. Keberadaan buku elektronik baik, namun tidak dapat diterapkan di semua wilayah. Buku fisik masih lebih efektif selama fasilitas belum merata. Oleh sebab itu, salurkan buku-buku fisik ke daerah dengan akses terbatas. Dorong pemerintah memenuhi kebutuhan buku dengan merata. Mari sama-sama memajukan dunia literasi Indonesia. Pada paragraf ketiga ini, terdapat pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Pernyataan ajakan ditandai dengan kalimat, mari sama-sama memajukan dunia literasi Indonesia. Kalimat tersebut termasuk dalam pernyataan ajakan. Kemudian, untuk penegasan kembali, ditandai oleh frasa, oleh sebab itu, salurkan buku-buku fisik, dan selanjutnya. Itu termasuk penegasan kembali dalam sebuah teks persuasi. Setelah mengetahui cara menulis sebuah teks persuasi, pernyataan ajakan menjadi hal yang penting. Maka dari itu, Ustazah berikan evaluasi. Silahkan nanti dijawab dan jawabannya dikirim kepada Ustadz Ustazah pengampu bahasa Indonesia. Baik, bisa dipahami ya?
Apabila ada hal yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan kepada Ustadz Ustazah yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Selanjutnya, Ustazah akan simpulkan pembelajaran kali ini. Hari ini, kita telah belajar mengenai cara menulis teks persuasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Dalam menulis sebuah teks persuasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema. Setelah menentukan tema, kita memperinci susunannya, yaitu disesuaikan dengan struktur dari teks persuasi, yaitu ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, kemudian ada pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan argumen dan fakta. Setelah itu, ketika sudah ada argumen dan fakta, kita kembangkan tulisan tersebut untuk menjadi paragraf teks persuasi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya yaitu penilaian harian kedua terkait teks persuasi. Nanti Ustazah akan kirimkan kisi-kisi terkait penilaian harian kedua. Untuk tugas pertemuan kali ini yaitu menulis teks persuasi dengan tema pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ustazah sudah kirimkan ketentuannya di tim sekalian. Silakan setelah pembelajaran kali ini bisa dicek ketentuannya. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan sebaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.